Perkenalkan, nama saya Bayu Nur Haika dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Politik. Saya di sini akan menjelaskan perbandingan politik dengan yang berjudul Perspektif Perbandingan Politik Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif di Indonesia dan di Malaysia. Perbandingan sistem politik antara Indonesia dan Malaysia menampilkan gambaran yang unik tentang struktur pemerintah, mekanisme legislasi, dan fungsi yudikatif di kedua negara. Analisis ini akan membahas perbedaan-perbedaan mendasar dalam eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta implikasi dari perbedaan-perbedaan ini terhadap stabilitas politik dan partisipasi masyarakat. Struktur eksekutif di Indonesia. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Indonesia menggunakan model presidensial, di mana presiden berfungsi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat untuk masa jabatan 5 tahun. Model ini memberikan presiden kekuasaan eksekutif yang signifikan, tetapi juga membutuhkan keterampilan diplomatik dan manajerial yang kuat untuk mengkoordinir semua departemen dan lembaga pemerintah. Fungsi presiden dalam menciptakan kebijakan. Presiden Indonesia memiliki peran sentral dalam menciptakan kebijakan nasional. Ia dapat mengeluarkan instruksi eksekutif dan meminta Kongres untuk mengubah undang-undang jika diperlukan. Yang kedua, eksekutif di Malaysia. Monarki konstitusional. Malaysia menggunakan model monarki konstitusional dengan raja sebagai kepala negara. Perdana Menteri yang dipilih dari parlemen berfungsi sebagai kepala pemerintahan. Model ini memberikan stabilitas politik karena raja biasanya tidak ikut campur dalam urusan harian pemerintahan. Fungsi Perdana Menteri dalam menciptakan kebijakan. Perdana Menteri Malaysia memiliki kontrol yang kuat atas departemen pemerintah dan memainkan peran sentral dalam menciptakan kebijakan nasional. Selanjutnya, implikasi struktur eksekutif. Perbandingan struktur eksekutif antara Indonesia dan Malaysia menunjukkan bahwa presidensialisme di Indonesia memberikan kekuasaan yang lebih langsung kepada presiden, sedangkan monarki konstitusional di Malaysia memberikan stabilitas politik melalui peran simbolik raja dan kontrol yang kuat oleh Perdana Menteri. Struktur legislatif di Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah badan legislasi utama di Indonesia. DPR terdiri dari 2 kamar, yaitu DPR dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Anggota DPR dipilih melalui pemilu yang demokratis dan memiliki bertugas membuat undang-undang yang harus disetujui oleh presiden. Sebelum menjadi undang-undang resmi, fungsi legislasi dalam menciptakan kebijakan. Badan legislasi di Indonesia memiliki peran penting dalam menciptakan kebijakan nasional. Mereka dapat mengajukan proposal undang-undang dan melakukan audit terhadap kebijakan pemerintah. Namun, proses legislasi bisa lambat karena butuh konsensus dari mayoritas anggota DPR. Selanjutnya, legislatif di Malaysia. Parlemen Malaysia terdiri dari 2 kamar, yaitu Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Dewan Rakyat memiliki kekuasaan lebih besar dalam proses legislasi karena anggotanya dipilih melalui pemilu yang demokratis. Dewan Negara diangkat oleh raja dan berfungsi sebagai badan revisi untuk memastikan undang-undang sesuai dengan konstitusi. Fungsi legislasi dalam menciptakan kebijakan. Badan legislasi di Malaysia juga memiliki peran penting dalam menciptakan kebijakan nasional. Mereka dapat mengajukan proposal undang-undang yang melakukan audit terhadap kebijakan pemerintah. Selanjutnya, implikasi struktur legislatif. Perbandingan struktur legislatif antara Indonesia dan Malaysia menunjukkan bahwa sistem multipartai di Indonesia
dapat menyebabkan fragmentasi politik dan proses legislasi yang lebih kompleks. Sedangkan sistem dominan partai di Malaysia memberikan stabilitas politik melalui koalisi partai yang stabil. Selanjutnya, struktur yudikatif di Indonesia. Sistem yudikatif di Indonesia dipimpin oleh Mahkamah Agung yang bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi juga berperan dalam meninjau konstitusionalisme untuk undang-undang dan memastikan bahwa keputusan eksekutif tidak melanggar konstitusi. Badan yudikatif di Indonesia memiliki peran penting dalam memastikan keadilan dan mengawasi pelaksanaan hukum. Mereka dapat mengadili kasus-kasus yang melibatkan korupsi dan pelanggaran hukum. Yang selanjutnya, yudikatif di Malaysia. Sistem yudikatif di Malaysia juga dipimpin oleh Mahkamah Agung yang merupakan pengadilan tertinggi di negara tersebut. Mahkamah Tinggi dan pengadilan lainnya juga berperan dalam menjalankan fungsi-fungsi masing-masing. Badan yudikatif di Malaysia juga memiliki peran dalam memastikan keadilan dan mengawasi pelaksanaan hukum. Mereka dapat mengadili kasus-kasus yang melibatkan korupsi dan pelanggaran hukum. Implikasi struktur yudikatif. Perbandingan struktur yudikatif antara Indonesia dan Malaysia menunjukkan bahwa kedua negara memiliki sistem yang mirip dalam hal fungsi dan peran, tapi beda dalam independensi dan integritas institusi. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.